Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Niulaningsi, mahasiswi UIN Radenta Lampung dengan NPM 1811080203 dengan jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam dengan DPL Ibu Dr. Rika Damayanti Skep NS SP Kep J dan Guru Pamong SMP Al-Kausar Bapak Joko Triantoro SPSI. Apa kabar teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pertemuan pada hari ini, Ibu akan membahas tentang mengembangkan kebiasaan belajar yang efektif. Belajar adalah peristiwa perubahan sikap dan tingkah laku yang menetap yang merupakan hasil pengalaman dan latihan dari belum biasa menjadi biasa dan belum tahu menjadi tahu. Belajar dikatakan sebagai suatu proses karena perubahan tingkah laku yang terjadi melalui suatu tahapan-tahapan yang pada akhirnya menjadi suatu hasil belajar. Dalam mengembangkan kebiasaan belajar efektif, ada kebiasaan-kebiasaan belajar yang salah yang sering sekali dilakukan oleh siswa. Yang pertama, belajar tidak rutin. Yang kedua, belajar diforsir. Yang ketiga, belajar sambil tiduran. Yang keempat, belajar di depan TV. Yang kelima, belajar kelompok dengan anggota kelompok yang terlalu banyak. Dan yang terakhir, belajar hanya pada mata pelajaran yang disukai saja. Dalam melaksanakan proses belajar, terdapat gangguan-gangguan belajar yang berasal dari dua faktor. Yang pertama, dari dalam diri siswa seperti kemampuan belajar yang rendah, kebiasaan buruk seperti malas belajar, perasaan pesimis atau suka minder, sikap yang negatif terhadap diri, lingkungan sekolah, keluarga, dan masyarakat, serta fisik yang kurang sehat. Dan yang kedua, dari luar diri siswa seperti 1. Keadaan lingkungan yang kurang tenang, kacau, dan kurang tertib. 2. Sarana dan prasarana yang kurang lengkap seperti buku, kertas, serta alat tulis. Yang ketiga, pengaruh teman yang kurang baik. Dan yang terakhir, keluarga, guru yang kurang memberikan dorongan kepada siswa. Selanjutnya, cara efektif dalam menyerap informasi secara cepat. 1. Belajar harus dilakukan secara rutin dan berkesinambungan. Kedua, membaca keseluruhan terlebih dahulu, baru kemudian mempelajari bagian-bagiannya. Ketiga, membuat ringkasan atau rangkuman. Dan yang terakhir, belajar harus dapat mengambil kesimpulan dan dilakukan dengan penuh perhatian. Kebiasaan-kebiasaan yang harus dihindari. 1. Seminggu menjelang ulangan umum masih ribut meminjam catatan untuk disalin atau difotokopi. 2. Merasa putus asa melihat kumpulan buku atau catatan yang tidak dipahami isinya. 3. Merasa capek dan tidak enak badan karena cemas. 4. Tidak mengerti ketika seorang teman mengajak diskusi tentang salah satu mata pelajaran. Dan yang kelima, masih sibuk dengan berbagai kegiatan yang tidak berhubungan dengan belajar. Metode belajar efektif. 1. Usahakan untuk membaca buku pelajaran terlebih dahulu di rumah mengenai materi pelajaran yang akan diterangkan oleh guru di sekolah. 2. Bila guru menerangkan di kelas, konsentrasikan diri Anda dan usahakan untuk dapat menangkap isi keterangan yang diberikan. 3. Buatlah catatan secukupnya atau ringkasan tentang apa yang sudah diterangkan oleh guru. 4. Membentuk kelompok belajar. Cara ini sangat penting untuk membahas dan memecahkan soal-soal yang tidak dapat dikerjakan sendirian. 5. Bila pulang sekolah, siang atau sore sembari tiduran, melepaskan lelah, ingatlah kembali yang kamu rekam di sekolah tentang penjelasan guru dari awal sampai akhir pelajaran. Yang terakhir, cara agar belajar menyenangkan. 1. Rapikan penampilan dan atur suasana belajar yang nyaman. 2. Pahami kata kunci. 3. Istirahat sejenak apabila lelah belajar. 4. Membuat jadwal pelajaran. 5. Mengetahui manfaat belajar agar motivasi belajar tidak loyo. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga dapat bermanfaat apa yang Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.